Ya, ini video ke-6 ya di folder TD dengan kasih judul rebutan Isa Al-Masih. Nah, maka banyak sekali versi-versi agama-agama ya, terpaksa pakai bahasa Indonesia ini, agak religion ini yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa ya siapa Yesus apa terserah lah ya gitu. Seorang sosok inilah yang diperebutkan. Problemnya adalah memperebutkan tidak secara utuh akan sosok tersebut, sampai perjalanan hidupnya yang panjang itu ya sampai ribuan tahun, maksudnya itu dibawakan sampai hari ini 2021 ya, selalu ya sampai versinya juga gitu loh ya, versinya juga untuk apa kebutuhan daripada untuk mengisi religion itu, religion A, religion B ya, B, C, siapa saja lah itu religionnya, versi-versinya itu kan sudah dibahas bahwa sosok ini karena ngetop, beken, terkenal, begitu banyaknya yang mencatat. Ini nanti bisa menjawab tentang kitab ini, itu, kitab palsu, kitab Barnabas, apa segala. Itu nanti akan berangkat dari hal-hal ini dulu. Ya, karena setiap sharing video ini semuanya kan menyusun puzzle ya, menyusun puzzle. Ini belum berteologi ya. Jadi inilah namanya teologi. Sebelum masuk ke teologi itu sendiri mesti ada pengantarnya, bagaimana supaya mindset, pola pikir semuanya harus dikosongkan dulu, karena orang yang hidup di negeri ini mempunyai kekeliruan menanam alam pikirannya untuk mengasumsi, memprediksi, segalanya ya, menafsir dan lain sebagainya akan hal kereligian ya. Semua salah total, udah begitu aja singkatnya, salah total. Nanti kita koreksi semua, kita bongkar semua tentang hal-hal apa yang salah. Oleh karena itu perbaikilah alam pikirannya dulu dengan cara prateologia ya. Ini saya singgung sedikit bahasa Indonesia amburadul. Pra ya pri, dari pri ya, dari pri gitu loh. Saya jadi sempat tertawa kan pada saat lagi maraknya nomor HP yang di bayar duluan itu kan dibilang prabayar. Itu ngawur itu ya, prabayar. Saya tahu ini ngambilnya dari bahasa Inggrisnya yang prepaid ya kan. Akhirnya rakyat terima loh, prabayar itu lah ya, terjemahannya prepaid begitu. Di Inggris kan ada past tense ini loh, pay pay gitu, pakai D. Ini sudah pre sebelum, tapi pakai kosakata paid-nya, pay-nya menjadi paid. Kita kan nggak ada, dipaksa juga, perannya diambil, terus pay-nya yang diambil bukan past tense-nya, bayar aja gitu loh, prepay. Aduh udah deh, capek deh ya. Jadi itu yang maksud saya ini ya, kayaknya canda tapi ini contoh kengawuran alam pikiran kita ya. Maka setelah kita memahami tentang berteologianya nanti berdasarkan hal-hal semacam yang kita sharing di banyak video di folder ini, di YouTube ini, seperti Isa Al-Masih, Yesus, apapun lo mau kata ya, seorang sosok yang ngetop itu banyak yang mencatat, alat dokumentasi yang tercanggih pada hari itu saat itu ya, tentunya bukan kamera, bukan HP, bukan video, bukan segalanya alat rekam ya. Pada saat itu adalah dicatat ya, para pujangga, para penyair, para semuanya ya, ahli filosof apa segala mencatat. Belajar sendiri nanti apa itu papirus, gulungan ini itu yang di kulit kayu lah, kulit hewan lah, dan lain sebagainya. Itu kan alat dokumentasi. Maka kaitan dengan video yang lainnya tadi adalah bahwa buku suci ya, buku suci, kitab suci, Alkitab apa segala ya, itu buku.
Itu adalah buku catatan mengenai. Nah, itu ya. Jadi kitab suci, kita pakailah kitab suci. Ya. Kitab suci atau Alkitab lah begitu ya, adalah mencatat, merecord ya, merecording. Ini seperti saya nih lagi ngerekam nih pakai HP. Merekam peristiwa atau kisah sosok Yesus ini di apa itu? Ya nanti pelajar sendiri, papirus, kertas, apa segala dicatat. Siapakah pelaku pencatatnya? Periksa sendiri nanti. Maka itu ada yang diistilahkan mereka itu adalah apa? Pengikut, ya follower, believer, nanti bilang para rasul, para nabi dan lain sebagainya. Karena memang mereka para ahli. Jangan lupa ya, kalau ada orang jadul bisa menulis ya udah hebat lah. Pengetahuannya sudah tinggi lah, pendidikannya sudah tinggi, peradabannya sudah tinggi lah dibanding istilah orang, maaf kata apa, buta huruf dan lain sebagainya. Pada masa itu sudah hebat orang bisa menulis begitu loh. Istilahnya nih udah S3-nya lah orang-orang pada masa itu ya. Nah, ini dia saya terpaksa kembali ulangi. Kalau pemberitaan Yesus Isa Al-Masih itu, Mesias itu diistilahkan seperti zaman sekarang yang sering viral dan trending, berita eksklusif ya, ini nggak laku di dalam dunia reporter. Ini pembohongan, pembodohan, penggoblokan rakyat. Berita eksklusif. Terus apa yang maksudnya eksklusif? Berita istimewa gitu, berita benar gitu, berita yang dapat dipercaya, dipegang gitu. Dalam tempo 3 detik kalau ada yang mengucapkan ini adalah berita eksklusif, hitung 1, 2, 3, the big hoax. Pemberitaan sesuatu berita yang dapat dikatakan benar, digolongkan benar, harus minimal dari 2 sumber. Eksklusif sumber 1 loh, ngumpet-ngumpet loh biar dibilang istimewa loh. Berita tidak boleh istimewa dalam artian waktu mendapatkan berita itu. Istimewanya cara penulisannya, paragrafnya istimewa ya, penuh dengan apa, pendidikan tinggi gitu loh, alineanya, penyusunannya gitu loh, kasih headline-nya, kasih temanya, subtemanya. Begitu loh, susunan penulisannya istimewa, atau percetakannya dicetak dengan istimewa, dengan eksklusif, hardcover, soft cover, pakai gambar, pakai apa, pakai biasanya kalau yang istimewa tahu apaan? Ada footnote, ya, ada rujukan, itu istimewa. Bukannya istimewa lu cuman satu-satunya mendengarkan tentang si Yesus ini, langsung hoax dong. Info tentang beliau ini dari satu orang. Ini share kepada orang banyak, siapa yang dengar video ini. Setiap pemberitaan yang mau digali, yang mau didapati dan mau diberitakan untuk publik dengan berbasis eksklusif, itu adalah berita bohong. Meskipun itu benar nantinya, tapi itu berdasarkan bohong karena tunggal, hanya satu sumber berita. Itu yang dilakukan oleh para yang ngaku-ngaku wartawan senior, yang berstatus reporter berpengalaman. Woi, panggil tuh orang, ngomong sini, jangan ngaco. Kalau lo beritanya tentang saya telah mendapatkan objek wisata, sayalah satu-satunya ketemu ada goa di sana waktu penggalian situ, saya yang pertama kali memberitakan, seru dengernya. Liputan kuliner, ada mie di sana, di gang masuk sana sini susah, nggak ada orang yang tahu, hanya saya. Itu berita eksklusif, kita bisa terima. Tapi kalau kita sedang menggali suatu berita
apalagi yang ada unsur-unsur dugaan pidananya. Bohong kalau sumbernya satu dan nggak laku. Di dunia ini, di pengadilan manapun nggak laku kalau ada kesaksian dari satu orang saja. Dalam segala hal minimal 2. Dari sudut sana, sudut sini. Ini objek ya. Minimal 2. Padahal biasanya kalau kepolisian, kalau ngomong minimal sebenarnya kalau kepolisian ngomong minimal ada 2 bukti atau 2 saksi, itu sebetulnya juga bohong. Sebetulnya udah punya 5 itu, udah punya 10 gitu. Tapi ditampilkan, dipublish aja dulu minimal 2, udah gitu. Gitu loh. Capek-capek dong mereka kerja para penegak hukum cuman punya 2 maksimal. Enggak itu. Itu hanya bahasa publik aja. Kami telah memegang 2 alat bukti atau 2 barang bukti atau enggak, itu udah punya 10, 20 bahkan. Gitu loh. Jadi jangan dangkal, jangan picik. Kembali dulu ke sini. Maka dengan ngetopnya sosok Yesus itu yang telah terbukti sepanjang segala abad, religi-religi itu kepengen memanfaatkan ini supaya religinya dianggap real, supaya religinya dianggap ada benang merah, ada kisah sejarahnya, dompleng gitu loh ya. Video 6 saya cut dulu, nanti ke video 7. Video 6 saya cut.